Nama saya Runduk Sapiris Ramdhani Pakpahan. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek khotbah saya di pelajaran agama. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih karena masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau-lah yang menyertai kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, banyak dosa yang masih kami perbuat. Semoga Kau hapuskanlah itu, supaya tidak terhalang berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tema yang saya bawakan tentang masa Prapaskah. Saya mengambil Injil dari Markus 1 ayat 12 sampai 15 tentang percobaan di padang gurun. Sekali peristiwa, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang senang memiliki hal atau barang yang baru, seperti HP baru, jam baru, laptop baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, dan yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan hal-hal tersebut, seseorang tersebut harus memiliki usaha dan niat yang sangat giat untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi disinilah manusia merasa tertantang untuk mendapatkan barang-barang tadi dengan cara berkreasi, memiliki ide-ide kreatif, terus cita-cita yang baru dan semangat yang baru. Jadi di sini kita diingatkan untuk melakukan pembaharuan hidup. Di sini pembaharuan yang saya maksud bukan pembaharuan secara fisik, melainkan pembaharuan sikap kita. Karena Yesus pernah bersabda, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi di sini Yesus memberitahu kepada seluruh umatnya supaya segera bertobat dan meninggalkan hal-hal yang buruk, supaya mendapat pembaharuan hidup yang baru, dan juga orang-orang atau umat-umat Yesus lebih percaya kepada Injil, lebih percaya kepada Yesus, dan meninggalkan semua perilaku-perilaku buruk yang sudah dilakukan umat-umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia selalu diingatkan untuk selalu bertobat dan tidak pernah untuk meninggalkan Tuhan. Jadi kita di sini selalu diajak untuk bertobat supaya kita meninggalkan hal-hal buruk dan lebih percaya kepada Injil. Karena Tuhan sendiri sudah pernah bersabda supaya kita lebih percaya kepada Injil. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan pertobatan tersebut? Seperti contohnya kita mengenang atau mengingat kembali tentang janji baptis kita. Seperti zaman yang sekarang, sudah banyak orang meninggalkan imannya demi semua harta, demi semua pangkat, kekayaan, dan juga jabatan, pangkat. Jadi setiap orang itu selalu ingin mendapatkan hal yang lebih. Seperti contohlah, ada seseorang sudah mempunyai jabatan
yang cukup lah untuk dia. Tapi dia selalu ingin supaya jabatan dia lebih naik lagi. Jadi untuk mendapatkan jabatan yang lebih naik lagi atau yang lebih tinggi lagi, dia melakukan semua hal yang dia bisa, maupun itu kelakuan dia atau cara dia dengan cara yang salah. Yang penting dia di situ berpikir supaya dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Jadi di sini dia sudah keliru dengan perkembangan zaman tadi. Jadi di sini bukan hanya orang-orang yang sudah tua saja. Jadi di sini semua orang-orang muda pun juga, anak-anak muda pun juga, bahkan anak-anak kecil masih SD SMP saja juga sudah meninggalkan imannya. Seperti contoh untuk anak muda, mereka berpacaran, tapi dalam berpacaran tersebut mereka sudah melewati batas. Mereka sudah melakukan yang seharusnya tidak waktunya. Jadi di sini mau baik itu anak muda, remaja, orang tua, bahkan yang sudah tua pun mau meninggalkan imannya demi sebuah harta tahta tadi. Jadi di sini untuk manusia tersebut dapat bertobat, jadi setiap gereja itu sudah menawarkan, setiap setahunnya itu sudah menawarkan semacam sakramen pertobatan atau pengampunan dosa. Jadi semua orang bisa untuk melakukan atau mendatangin ke gerejanya dan menemui pastornya atau imamnya untuk melakukan sakramen pertobatan tadi. Jadi di situ kita harus membiarkan diri kita dibaharui oleh pastor tadi atau imam tadi, supaya kita lebih mengingat kalau yang kita lakukan itu harus ada batasnya. Ya, walaupun kita berdosa, tapi di sini Tuhan masih tetap memberikan pengampunan kita. Jadi di sini kita harus membiarkan diri kita dibaharui dan didamaikan dengan Tuhan dan juga sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, barusan kami mendengarkan firman-Mu. Semoga Kau ketuk pintu hati kami supaya menjadi manusia yang lebih berguna lagi, manusia yang lebih baik lagi, dan kami sadar akan iman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami berdoa supaya niat-niat pertobatan kami bisa kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.